Shalom, selamat pagi semua. Kita percaya dalam 1 tahun ini kita sangat diberkati oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah di akhir tahun, sudah bulan November akhir, bentar lagi masuk Desember. Kita nikmati mujizat Tuhan setiap hari. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, menjadi penyembah yang mengharumkan, menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, Engkau telah membuktikan kepada kami kebesaran-Mu, Tuhan. Sampai hari ini kami masih dipelihara dengan baik. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom semuanya, selamat pagi semua pastor, semua rekan-rekan. Terima kasih yang telah memimpin kita untuk masuk di dalam penyembahan.
Dan biar di dalam tiap kehidupan kita benar-benar apa yang seperti yang tadi kita nyanyikan, kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan di dalam tiap langkah kehidupan kita. Hari ini, pagi ini, sebelum kita lebih lanjut, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Diambil dari Mazmur 105, ayat 16 sampai dengan 22, dan diberi judul, Sampai Saat Firman-Nya Sudah Genap. Mari kita membaca ayat firman ini. Mazmur 105, 16 sampai dengan 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengikat kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa membebaskannya, dan dijadikannya dia tuan atas istana dan kuasa atas segala hartanya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir dan memerintahkan anaknya untuk membelinya di sana supaya mereka tetap hidup dan jangan mati. Karena dibilang ini menghancurkan seluruh persediaannya. Yakub adalah keturunan Abraham dan Tuhan pernah berjanji pada Abraham waktu setelah dia membawa korban bakaran anaknya itu Ishak. Abraham itu takut akan Allah dan tidak segan-segan dia menyerahkan anaknya tunggal. Dan Tuhan berbicara bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Terbukti bahwa Tuhan memegang janjinya melalui keturunan Abraham. Yakub adalah Yakub yang tinggal di daerah Kanaan, mengalami kelaparan juga pada waktu itu, pada musim kelaparan itu. Tapi Tuhan ingat akan janjinya kepada Abraham, sehingga kalau kelaparan ini terus terjadi dan tidak terjadi seperti ayat 17 ini, tidak diteruskan lebih dahulu Yusuf, maka kemungkinan besar keturunan Abraham itu akan lenyap karena semuanya akan mati. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dikirimnya Yusuf lebih dahulu untuk masuk ke itu. Tuhan itu kita lihat memberikan mimpi ya kepada Yusuf berkali-kali, mimpi yang indah. Namun apa yang dialami adalah mimpi yang indah itu tidak disertai langsung mimpinya itu menjadi kenyataan, tapi justru mengalami hal-hal yang tidak enak. Yusuf itu dibenci saudaranya, bahkan mau dibunuh. Kemudian akhirnya dia tidak jadi dibunuh, bahkan dilempar ke sumur oleh saudaranya. Dan diperjualbelikan oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Dan terus-menerus ternyata mimpi yang indah tidak diikuti dengan kenyataan demi kenyataan. Tapi dia secara konsisten, Yusuf memegang dan percaya akan siapa Tuhannya. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Waktu firman-Nya genap, itu terjadi, dan Tuhan itu membenarkan. Lihat bagaimana seorang budak bisa menjadi tuan. Lihat bagaimana seorang budak yang tidak punya kuasa, budak tidak punya kuasa, bisa menjadi punya kuasa yang sedemikian banyak ya dan luar biasa. Lihat budak yang biasanya dikasih petunjuk, sekarang memberikan petunjuk pada para pembesar. Lihat seorang yang tadinya budak yang terus diajar dari satu demi satu yang lain, sekarang justru dia mengajarkan hikmat kepada tuanya. Perubahan terjadi dengan luar biasa. Dan saat firman-Nya genap, maka janji Tuhan itu digenapi dengan luar biasa. Kita bisa belajar di sini ada 3 hal. 1, kita, dan 2 adalah bagaimana Tuhan. 1, belajar dari Yusuf, dia adalah konsisten. Konsisten dalam hal apa? Dalam hal percaya dia kepada Tuhan. Dalam hal dia itu bisa diandalkan, dalam hal dia itu bisa dipercaya. Sehingga dia tahu persis bahwa dia adalah orang yang memang konsisten percaya. Sekalipun situasinya berubah-ubah, berbeda dengan mimpi yang Tuhan berikan, tapi dia konsisten di dalam percaya. Dia juga adalah orang rajin. Sejak dia mengembalakan kambing domba yang dipercayakan oleh ayahnya, dia rajin, dan waktu berubah menjadi budak pun, dia pun tetap menjadi seorang yang rajin melakukan tugasnya. Dan dia ketiga adalah dia terus mau belajar.
Waktu menjadi gembala, dia belajar. Waktu dia mengembalakan domba, dia belajar bagaimana menjadi gembala akan kambing domba. Waktu dia berubah statusnya menjadi budak, dia pun belajar bagaimana dia menjadi budak di tempat itu, mengelola keluarga, suatu keluarga. Terus belajar di dalam segala situasi. Dan dia melihat bagaimana Tuhan itu punya rencana, rencananya itu luar biasa. Bahwa rencana Tuhan itu memang dikaitkan dengan Abraham yang bilang punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit, dan memang benar bahwa keturunannya itu seperti bintang di langit, dan sekalipun nanti Tuhan tahu bahwa nanti itu akan ada kelaparan, tapi Tuhan punya rencana lain. Bukan hanya kelaparan yang akan terjadi, tapi juga Tuhan punya jalan keluar. Kedua adalah Tuhan juga pegang janjinya. Janjinya sebelum itu terjadi, dia benar akan memelihara. Tidak akan dibiarkan keturunannya binasa, tapi justru menjadi berkat. Waktu kelaparan terjadi itu, benar ternyata Yusuf, seorang Ibrani, orang Israel, menjadi berkat. Bukan hanya bagi Israel, bagi Yakub dan keluarga di Kanaan, tapi juga bagi bangsa-bangsa yang mengalami akan kelaparan. Dan lihat akan waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Pada saat firman-Nya genap, maka semuanya akan diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Dan kalau melihat masa ini, kalau dulu Tuhan tahu persis akan ada kelaparan, tapi Tuhan punya rencana lain, ada jalan keluar. Kalau Tuhan juga tahu pasti bahwa saat ini ada pandemik di tahun 2020 dan 2021, Tuhan yang memegang janji juga pasti sudah punya rencana, punya jalan keluar untuk kita yang percaya kepadanya. Biarlah kita juga memegang konsisten di dalam percaya kita kepada Tuhan, tetap rajin dan terus belajar di dalam berbagai situasi kondisi seperti Yusuf. Kondisinya situasi yang berubah-ubah, dia terus mau belajar dan menjadi orang rajin. Ingat, biar genaplah waktu genapnya. Yusuf nggak tahu genapnya itu di usia kapan, tapi dia terus setia sampai setelah 13 tahun akhirnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Dia nggak tahu kapan waktunya, tapi dia tetap percaya akan Tuhan. Dan biar itu juga kita percaya, sekalipun masa pandemik ini, kita tahu waktu genap, waktu saat firman-Nya genap, maka kita akan melihat keindahan, kebaikan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan. Seperti lagu yang dinyatakan tadi, biarlah di masa-masa ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita dan menyertai setiap langkah kita, dan mujizat demi mujizat kita alami dalam hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Mas Yogi. Saya stop sharing. Thank you, Pastor Arthur. Thank you so much. Setiap minggu pagi ya kita dikuatkan dengan ayat-ayat firman Tuhan sebelum kita ibadah. Hari ini kita dikuatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. God is still in control. Apapun juga ya, ada krisis apapun juga, Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Tangannya tidak pernah lepas atas kita, atas dunia. Puji Tuhan. Kita bersyukur sebentar lagi kita bisa ibadah. Tetap bersyukur kepada Tuhan apapun juga, menunggu waktu Tuhan kita ibadah, dan selama 1 jam kita pisah. Setelah itu kita gabung kembali. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Masih ada waktu 2 menit. Mungkin kita, Pak John. Ya, Pastor. Boleh pimpin kita dalam doa? Ya. Sebelum kita ibadah ya. Terus kita ibadah sama-sama, kita bersyukur pagi ini. Pagi ini kita mengundang hamba Tuhan dari
Planet Shakers, yaitu Pastor Adi Harrison. Semoga kita semua terus diberkati oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan. Baik, Pastor. Silakan Pak John. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Setiap pagi kami panjatkan ucapan syukur itu kepadamu Tuhan. Kami percaya setiap ucapan syukur kami tidak akan mendatangkan sia-sia. Semua berkat-berkat Engkau curahkan kepada kami. Terutama hari ini ya Tuhan, kami mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Pastor Andreas Adi, Planet Shaker ya Tuhan, yang dapat memberkati kami pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau urapi kami semua, urapi setiap orang yang menontonnya di online service kami ya Tuhan. Agar menjadi berkat bagi seluruh dunia ya Tuhan. Setiap orang yang melihatnya, tanpa memilih agama apapun ya Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Penjangkauan terjadi ya Tuhan. Pemulihan terjadi ya Tuhan. Pemilihan terjadi ya Tuhan. Engkau akan pisahkan kambing daripada domba ya Tuhan. Kami percaya kami adalah domba-domba pilihan-Mu yang mau taat dan setia dan duduk manis di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you Pak. Amin. Terima kasih Pak John. Saudara semuanya, kita kumpul dalam 1 jam ya. Sekarang kita ibadah dulu. Dalam waktu 60 menit kurang lebih kita kumpul sama-sama. Tuhan memberkati. Dan berkati. Memberkati. Selamat beribadah. Ibadah, Tuhan berkati.